Oke, Pak Yusuf, izin kita ingin menanyakan nih Pak Yusuf terkait dengan Bang Uya yang bisa dibilang tuh saat ini udah berani muncul atau muncul kembali ke publik setelah bisa dibilang tuh fase kemarin dia sempat merasa trauma akan jarahan tersebut. Mungkin gimana nih Pak Yusuf melihatnya Pak? Makasih ya. Ya, jujur kalau melihat tindak kekerasan, anarkis di dalam berdemokrasi, jelas semua pihak pasti tidak setuju. Kita melakukan satu reformasi dengan satu demokrasi yang baru, tentunya demokrasi tanpa anarkis, itu yang paling baik. Demokrasi silakan berpendapat apa saja, tapi mencari solusi tentunya melalui jalur yang sudah konstitusi, yaitu jalur hukum. Tapi kalau ada aparat-aparat hukum yang tidak bisa dipercaya, tentunya harus kita mencoba ya paling tidak ke jalur yang lebih tinggi, tapi bukan kepada anarkisme gitu. Nah, saya memang ya saya menyesalkan sih kejadian itu, tapi namun demikian ini menjadi pelajaran terhadap semua pihak, karena waktu itu kan isunya berkembang bahwa ini akan seperti peristiwa Mei kedua, Mei 98 kedua. Saya meyakinkan semua teman-teman, terutama kalangan pengusaha ya, saya bilang nggak akan terjadi peristiwa Mei kedua, saya bilang. Walaupun hari Kamis, Jumat subuh itu, Kamis malam saya sudah melihat satu kejadian di depan DPR. Hati saya kaget, saya bilang, wow, gawat ini. Jam 1:30 pagi saya ditelepon oleh seorang teman, yaitu macam anak angkat saya, istrinya Densu. Pak, Densu lagi di rumah sakit. Densu di rumah sakit, kenapa? Saya bilang, itu ngebesuk almarhum Afan meninggal. Innalillahi, saya bilang. Gawat ini, tapi saya bilang, dia tanya, Bapak mau datang sekalian? Enggak, saya bilang, nanti dulu. Saya tunggu pemerintah nih. Kalau saya main datang, nanti saya bisa digoreng jadi provokasi, katanya, provokatif. Saya bilang, better saya tunggu pemerintah. Nah, ternyata malamnya Kapolri datang, paginya gubernur datang. Saya pikir nanti deh ya, tahlilannya aja saya datang. Tapi di dalam perjalanan saya mau ke kantor itu jam 9 pagi. Saya lagi muter di Gambir, mau menuju Cempaka Putih. Cempaka Putih rupanya tutup. Jadi saya lewat di Jalan Angkasa. Terus hati saya bilang, ini kesian amat almarhum Afan. Saya cek sama teman-teman di Pemda DKI, rumah dukanya di mana? Mau ngapain Ji? Katanya, saya mau datang. Nih saya kasih alamatnya. Terus nggak alamat, 2 menit lagi, Ji udah berangkat ke kuburan. Katanya, manggil saya Ji kan. Kuburan di mana? Karet Bifak. Oh yaudah, langsung deh saya ke sana. Gitu. Jadi saya tinggal, saya nggak ke rumah duka, saya langsung ke makam. Waktu mau ke makam itu kan macet gitu. Akhirnya saya bilang sama supir saya, turunin saya ke bawah. Supir saya bilang, Pak bahaya, nggak ada yang bahaya. Naik waktu kita baik, pasti Allah akan berikan yang terbaik. Benar, saya ketemu ada teman ojol lewat, saya panggil, saya naik langsung, saya ke sana. Bahkan saya dituntunin sama teman-teman ojol, bahkan dijagain sampai saya pulang pun digendongin untuk naik ojolnya coba itu. Kemudian saya panas kan, dia lihat saya capek, dia kartusin saya coba pakai karton, dia payungin, dia teduhin pakai karton, kelihatan gitu. Nah makanya saya bilang tadi, baru saya bicara sama anak-anak saya, coba tolong tuh teman-teman ojol yang kemarin yang nentengin saya, yang tuntunin saya, sama yang kerudungin, sama yang goncengin, kita undang makan yuk. Kita coba tanyakan apa sih problem mereka, ya kan? Pasti kan mereka ini orang-orang yang baik hati, pasti juga nggak terlepas daripada kesulitan,
ya kan, yuk kita coba urun rembuk sehingga kita bisa menyampaikan kepada pemerintah, bantu mereka. Dan ini harus menjadi tugas kita semua, sebab kalau kita mau bilang teman-teman ojol ini adalah pahlawan dalam menghadapi COVID kemarin, nih UMKM, teman-teman ojol pahlawan ekonomi kita. Nah ini mereka bukan karyawan, tapi mereka coba dibayangkan mereka cari nafkah, mereka enak, bangun sesukanya, jalan sesukanya. Tapi setelah mereka nanti kalau ojol penumpangnya sepi, terus siapa yang nanggung mereka? Ya kan, kalau di ibaratnya tidak ada tunjangan hari tuanya, ya tunjangan pensiunnya gitu. Nah ini yang saya kepengen komunikasikan dengan teman-teman ojol sehingga saya bisa menyampaikan kepada level pemerintahan yang lebih tinggi, karena kebenaran saya membantu sebagai staf khusus di Menko Perekonomian sehingga saya bisa bicarakan hal itu kepada menteri-menteri bidang ekonomi lah, ya kan. Sebab mereka itu kan boleh bilang militansinya luar biasa untuk mencari nafkah. Tapi mereka kemarin juga waktu hari ke-7 saya datang ke tahlilan Afan, itu mereka, saya bilang, gimana dengan keadaan sepi jalanan kemarin ini, gimana? Waduh Pak, sepi Pak, cari nafkah. Makanya saya bilang, kita jaga kondusif negeri kita supaya jangan ekonomi kita rapuh. Ekonomi bergeliat, pasti ojol juga bergeliat. Ada yang gosen, ya kan, kirim makanan, ada penumpang semua. Jadi semuanya harus kita jaga negeri kita, dan jangan samakan peristiwa Mei 98 dengan peristiwa Agustus 2025. Ini berbeda sekali. Saya meyakinkan beberapa teman kan, jangan eksodus keluar negeri. Kalau 98 ada perebutan kekuasaan. Kalau 2025 nggak ada. Saya bilang, wah itu katanya nanti kejadian. Nah begitu kejadian rumah teman-teman anggota dewan termasuk Ibu Sri Mulyani dijarah, eksodus semua ke airport. Nah, jujur saya prihatin, tapi namun demikian, ya ini memang proses di dalam negeri yang baru, demokrasi ini, kita harus belajar dari kejadian ini, dan ini harus menjadi pembelajaran yang tidak boleh terulang lagi, apalagi sampai jatuh korban. Nah, untuk Mas Uya, saya jujur, saya kaget kalau pas Mas Uya kena dijarah. Karena apa? Mas Uya ini, saya kenal dia sebagai seorang artis. Dan saya selalu wanti-wanti sama dia. Mas Uya, hati-hati ya. Saya kepengen Mas Uya adalah satu sinar terang di antara kegelapan yang lain itu, di dalam mewarnai satu institusi yang Mas Uya ikuti itu. Dan Mas Uya, supaya Mas Uya tahu, saya dulu mungkin tahun 2020 ya, 2019 itu saya sering dampingi teman-teman PMI di Singapura, di Jepang. Tuh, saya sering interaksi sama mereka. Bahkan kalau saya datang ke Singapura, saya datang ke Jepang, saya undang teman-teman PMI, ayo makan sama saya kepengen tahu, saya sering tanya mereka. Nah belakangan saya lihat Mas Uya aktif di teman-teman PMI, saya pikir, oh ini udah ada pahlawan PMI. Saya minggir, saya bilang, Mas Uya teruskan semuanya. Dan ternyata Mas Uya telah membuktikan semua masalah-masalah PMI yang di luar negeri maupun masalah tenaga kerja yang di dalam negeri yang kesulitan, beliau bersuarakan dengan LBU ya, Lembaga Bantuan Uya. Dan ini menurut saya satu hal perbuatan baik yang mulia gitu. Nah makanya saya simpatik sama Mas Uya karena bantuannya, bahkan ada orang yang dibawa ke Kamboja sampai meninggal pun Mas Uya bantuin semua. Terus tenaga-tenaga kerja yang sampai meninggal katanya, konon dalam keadaan begini pun ada tenaga kerja yang pulang, Mas Uya masih urusin. Apalagi Mbak Astrid saya lihat kan cukup amanah. Ini sepasang suami istri yang bahu-membahu mencari nafkah dengan halal, terus rumahnya dijarah, itu saya kaget ya. Nah, yang mengambil dari pelajaran ini tentunya selain kita menyatakan rasa sedih, kecewa, tapi kita tidak boleh terlena. Ya, Republik ini membutuhkan orang-orang baik.
Ya kalau orang baik difitnah, nanti akhirnya orang-orang yang tidak baik yang masuk di dalam parlemen. Nah, kayak Mas Uya ini kan orang baik. Kalau masalah penonaktifan itu urusan partainya. Saya nggak tahu urusannya apa. Tetapi mungkin kalau saya harus dilihat track record yang harus dinonaktifkan ini, apakah semuanya harus digebiak-uyak, dianggap sama. Kan kalau Mas Uya ini kan kita lihat, dia punya video diedit-edit orang, dianya sendiri tidak mengatakan hal-hal yang menghina masyarakat, rakyat. Saya nggak nih, orang amanah, orang baik, malah digeser. Kalau penggantinya lebih baik atau sama, kalau enggak kan rugi negeri ini, ya kan. Tapi namun demikian itu urusan partainya lah ya, kami nggak mencampuri. Walaupun saya yakin kalau Mas Uya misalnya tidak aktif di parlemen, dia tetap berkiprah kepada kegiatan sosial, terutama selain teman-teman PMI. Bahkan sekarang Mas Uya tuh punya tugas baru lagi, yaitu membantu mengembangkan atlet disabilitas sama-sama saya, itu atlet-atlet disabilitas. Dan bahkan kami beberapa kali membantu sekolah luar biasa SLB negeri, terutama di Bidakara, di SLB negeri 7 ya, di Jakarta Timur. Terus kita pernah di Taman Mini, 2.500 atlet disabilitas itu. Jadi Mas Uya itu hebatnya, dia nggak mau dikasih honor waktu kita undang dia. Setiap saya undang dia nggak mau dikasih honor. Itu dia bilang, nggak apa-apa Pak Yusuf, ini pengabdian saya buat orang kecil nggak mau begini, dan ini udah naik waktu saya sama istri saya dari awal. Nah ini kan orang yang tidak mengambil manfaat dari orang-orang kecil, malah memberikan manfaat kepada orang-orang kecil. Saya pikir ya negeri ini membutuhkan orang yang tidak flexing, yang tidak pura-pura lah, ya kan. Tapi namun demikian saya nggak mencampuri soal politiknya, saya cuma mencampuri kegiatan sosial. Dan yang saya mengenal Mas Uya adalah orang yang baik, menurut saya amanah, itu aja. Mudah-mudahan Mas Uya, dia di politik nggak di politik, dia tetap berkiprah kok. Terutama dia pahlawan PMI, saya bisa bilang dia pahlawan PMI. Tadinya kan saya di Singapura, Jepang, kalau saya ke negeri itu saya ajak teman-teman PMI, saya ajak mereka makan di restoran yang terbaik. Saya kepengen mereka mencicipi yang enak-enak, jangan cuma melihati doang, tapi nggak pernah mencicipi. Di Jepang, saya undang malah dari kota kecil, saya beliin tiketnya itu, ada 10 orang berangkat. Hotelnya saya jamin, terus makan sama keluarga saya. Dan saya kepengen tahu apa sih kesulitan kalian. Nah, waktu itu ada waktu saya ketemu teman-teman PMI di Singapura dan Jepang, dia bilang, Pak, kami ini pulang, waktu kami pergi, kami bawa handphone. Kami pulang, handphone kami kena dicukain juga, katanya. Saya bilang, ya udah, nanti saya ajak Pak Erlangga. Satu hari saya ajak ke Pak Erlangga ke Singapura, ketemu teman-teman PMI, ceritakan semua. Akhirnya Pak Erlangga mengusulkan kepada Bapak Presiden, makanya PMI pulang bawa satu handphone itu nggak kena pajak lagi. Nah itu program itu yang diinisiasi oleh teman-teman PMI di Singapura melalui saya dan Pak Erlangga. Akhirnya menjadi keputusan buat itu. Nah, makanya saya bilang, saya nih waktunya nggak ada buat interaksi. Kalau Mas Uya kan ada dan bisa dicorongkan di medianya, disebar. Kan ini sangat efektif, ya kan. Paling efektif memang Mas Uya untuk ini. Nah, mudah-mudahan nanti dengan keadaan begini ya, saya tetap berkiprah di bidang sosial. Nanti ya kita akan coba interaksi lagi dengan teman-teman PMI menjadi lebih intens supaya bisa kita bantuin dia. Oke, Bapak ini kan banyak berspekulasi bahwa dengan adanya musibah atau masalah yang dihadapi Mas Uya itu ada hubungannya nggak sih Pak? Kalau yang Bapak lihat dengan musuh-musuhnya Pak Uya, bakal kan sejauh ini kan Bang Uya sendiri kan lebih bisa dibilang tuh lebih speak up nih di podcastnya maupun di di parlemen terkait dengan hukum dan sosialnya membantu para PMI dan masyarakat. Gimana nih kalau menurut Bapak? Enggak lah, nggak ada kaitan dengan situ. Ini menurut saya
ya beberapa orang hanya dijadikan target, ya kan. Setelah itu mungkin setelah ada target yang lebih jauh lagi, tapi karena presiden mengetahui ini, langsung presiden hebat bilang tindak tegas dan saya yang bertanggung jawab. Itu baru presiden kita. Jadi langsung tentara kan keluar dari barak semua waktu habis peristiwa pemakaman takziah. Saya lihat tentara sudah ngumpul di markas Brimob, di Polda, semua sudah ngumpul. Dan saya bilang ke teman-teman, kalau peristiwa 98 tentara nggak boleh keluar di barak sampai 3 hari. Hari ketiga baru keluar, yaitu tanggal 15 Mei malam baru keluar. Kejadian udah 12, udah eskalasi, 13 nggak ada tentara, 14 nggak ada tentara, 15 nggak ada tentara sampai sore, baru malam keluar tentara, baru reda. Nah kalau ini langsung tentara keluar, TNI keluar, begitu ada TNI keluar, insya Allah aman. Dan saya lihat TNI kan marinir dengan baret ungu, Kopassus dengan merah, tapi dengan senyum, merangkul rakyat, beliin minuman rakyat. Karena rakyat kita ini cukup pendekatan yang manusiawi, ya kan, nggak perlu represif. Dan mereka akan lebih ngerti. Coba Mbak lihat, kemarin 140.000 ojol yang mengantar pemakaman kan, panas situasi itu, ya, panas situasi itu. Betul, Pak. Saya masuk ke jantungnya hari itu, langsung ke sana. Interaksi baik nggak? Disambut baik nggak? Saya Tionghoa loh, saya minoritas, tapi mereka, yang penting kita bisa komunikasi, interaksi, dan tanpa pamrih mereka tahu kita nggak flexing dan kita nggak punya agenda apa-apa. Agendanya hanya satu, persaudaraan dan kemanusiaan. Jika ada saudara kita berduka, harus timbul empati kemanusiaan kita. Apa yang kita bisa lakukan? Itu doang. Saya nggak disuruh siapa-siapa. Coba tanya teman-teman ojol. Tidak ada pengawal, tidak ada ajudan. Satu orang naik ojek dari belakang Shangri-La itu. Ya, berhenti mobil di situ macet. Parkir aja, saya bilang. Udah, saya bilang ke situ. Akhirnya supir saya telepon di mana? Oh ada di hotel sini Pak. Oh yaudah, saya naik ojek lagi pulang. Saya nyamperin situ. Coba, nggak ada apa-apa. Kemarin bahkan tahlilan pertama, tahlilan ke-7, kita membangun sama-sama. Udah merupakan satu kesatuan. Karena kesulitan mereka harus menjadi kesulitan kita. Oleh sebab itu, tentunya saya mengharapkan selain pemerintah, tentunya DPR, namanya Dewan Perwakilan Rakyat, ya. Harusnya kesulitan rakyat harus menjadi kesulitan mereka juga. Pastilah rakyat akan mendukung semuanya. Ya kita doakanlah DPR ke depannya juga lebih sensitif dalam menyikapi apa yang masyarakat mau. Pemerintah juga lebih proaktif. Ya kan, pengusaha juga harus sama-sama bahu membahu, bergandeng tangan dengan pemerintah untuk menyelesaikan program pengentasan kemiskinan yang dialami oleh negeri kita. Nah, kita lihat kan, kemarin ada yang demo, ada yang kirimin makanan dari teman-teman, ada yang kirimin minuman. Bahkan pas lagi kejadian semua habis kejadian peristiwa kematian Afgan, itu ada teman-teman Tionghoa bagi minuman, bagi makanan kepada teman-teman. Ini namanya solidaritas, ya, rasa empati. Tumbuhkan rasa empati, ya, dari semua pihak, bukan hanya pada orang kecil, tetangga kita. Kita mulai dari 200 meter dari lingkaran rumah kita atau tempat usaha kita harus mengenal penduduk setempat. Insya Allah semuanya pasti aman. Pakailah jangan memakai rumah kita dengan tembok besar. Kan kita lihat nih, rumah yang tembok besar semua dijarakan. Pakailah tembok itu hati, pakai tembok hati. Kalau hati masyarakat sudah tersentuh, semuanya nggak akan terjadi, pasti dihalau semua. Tapi kalau masyarakat cuma melihat doang, tidak pernah berinteraksi, nggak ada kepedulian. Kalau kalian peduli kepada masyarakat, masyarakat akan peduli. Itu namanya hubungan timbal balik, ya kan? Kalau mereka ada susah, kita harus benar-benar langsung memperhatikan, ya kan? Jadi saya dengar juga banyak orang-orang yang pada bilang, kenapa kok peristiwa 2025 ini tidak ada hubungannya dengan etnis,
ya masyarakat Indonesia sudah lebih dewasa sekarang. Bahkan kalau nggak salah ada seorang artis yang mengatakan, ayo kita jaga minoritas, kita jaga sipil, warga jaga warga. Dan ini kan sudah sesuatu yang baik, positif. Karena supaya Mbak tahu ya, karena teman-teman minoritas Tionghoa ini nggak pernah aneh-aneh, dia cuma kerja cari nafkah, dia nggak mau ikut-ikutan berpolitik atau apa. Jadi kalau mereka 98 jadi sasaran, betapa sedihnya. Coba deh tanya Mas Uya, rasanya apa? Nah, apa yang dirasakan oleh teman-teman minoritas waktu itu, waktu 98? Aduh, luar biasa. Makanya sudahlah, kita belajar dari kejadian Agustus 2025 ini. Untuk ke depan kita jangan bicarakan lagi masalah ras atau apa, kita bergandengan tangan, jangan bicara lagi masalah agama, kita bergandengan tangan. We are one nation, kita satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. We are Indonesian tanpa embel-embel lagi, pribumi dan non pribumi. Udah kadaluarsa, udah norak itu. Jadi bergandengan tangan. Saya punya mantu, ada orang Lahab, ada orang Irak, semuanya nggak ada apa-apa kan semuanya. Oke, Bapak, mungkin setelah bisa dibilang setelah fase ini mungkin sempat berkomunikasi kembali nggak sih ke Mas Uya sendiri, apalagi sekarang kan sudah Mas Uya bisa dibilang sudah muncul kembali ke Publish gitu, dan juga kemarin baru saja yang kita dengar bahwa beliau tuh sempat memaafkan dari tersangka yang menjarah rumahnya. Gimana nih Bang mungkin? Nah itu saya selalu memang bilangin sama Mas Uya harus ikhlas. Saya bukannya berkomunikasi lagi. Saya jadi supirnya Mas Uya waktu habis kejadian begitu cukup sering. Boleh tanya Mas Uya, saya nyupirin sendiri karena waktu itu supir saya nggak masuk habis Jumat tuh biasanya pulang kan. Saya nyupir sendiri, jadi saya nyupir sendiri sehingga saya banyak berinteraksi sama Mas Uya dan saya selalu nasihatin sabar. Saya bilang, Innallaha maha sabirin, orang sabar kekasih Allah. Ya, dan kalau nggak sabar kekasih syaitan, saya bilang gitu. Nah, Uya pun ngerti, Pak Yusuf, saya sudah ikhlas katanya. Kata saya, teman, saya masih bingung, saya padahal nggak berbuat apa-apa. Ini di edit, saya bilang Mas Uya soal mengedit emang begitu. Saya aja diedit macam-macam, saya bilang santai aja, saya bilang. Nah, makanya saya bilang Mas Uya untuk kedepannya ambil pelajaran, ambil hikmahnya dari ini, ya kan? Dan saya bilang biasanya setiap musibah yang datang, paling tidak musibah itu datang untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kedua, mungkin ada rahasia Allah yang sedang akan mengangkat kita lebih tinggi derajatnya. Biasanya musibah datang betul-betul ini kayak per, terus membawa ke atas, lebih tinggi. Ya kita doakan Mas Uya akan lebih tinggi, lebih amanah, lebih sayang kepada PNI, lebih sayang kepada masyarakat, lebih sayang kepada rakyat Indonesia. Ya kan? Itu kan kalau namanya empati, simpati nggak ada sekolahnya, itu panggilan, itu Allah given. Makanya kayak Mas Uya ini kan boleh bilang kan simpati, empatinya tinggi. Ya, kita doakan terus berjuanglah dia sama istrinya. Dua-duanya itu cocok ya, karena untuk kegiatan sosial luar biasa. Bahkan banyak juga Pak dari kalangan PMI yang bisa dibilang tuh mendukung dan memberikan support kepada Mas Uya. Itu gimana nih Pak? Bisa dibilang tuh kebaikan Mas Uya di banyak orang yang ngebalas dengan begitu banyak dukungan untuk beliau. Saya pikir itu memang harus, kalau dia baik, bilanglah dia baik. Kalau dia jahat, bilang dia jahat. Tapi kalau dia baik, dibilang jahat itu yang nggak boleh, jahat sekali itu. Ya kan? Makanya teman-teman PNI yang pernah merasakan bantuan Mas Uya, ya harus mensupport. Dikala Mas Uya sedang terpuruk begini, di fitnah kiri kanan, harus teman-teman PNI paling tidak doakan, paling tidak bantu semuanya, ceritakan kebaikan Mas Uya. Ya kalau enggak orang nggak tahu, cuman tahu uya-uya, dansa-dansa. Sedangkan dansa-dansa itu bukan acara kenaikan gaji, itu diedit, itu hanyalah waktu itu tanggal 15 atau 16 Agustus habis merayakan mau 17 Agustusan kalau nggak salah pertanggungjawaban presiden atau apa sudah kelar di DPR. Terus ada musik apa, mainkan, mereka bersukacita. Saya pikir hal yang wajar kalau itu, tapi ya di framing begitu ya serba salah juga. Makanya fitnah tuh lebih kejam dari pembunuhan. Coba nggak buat apa-apa aja begitu. Kalau saya sih biasa di fitnah saya bodo amat, ya kan nggak pusing. Cuman di framing begini ini kan bahaya.
Oke, mungkin dari Bapak sendiri ada nggak sih ini untuk pesan untuk masyarakat, apalagi kan framing kepada Mas Uya ini kan begitu tajam ya, dengan beberapa berita hoax juga. Mungkin seperti apa sih Pak? Jadi gini, kalau masyarakat yang mendengar berita-berita hoax yang tidak mengenal Mas Uya, seyogianya tabayun. Ya kan, jangan nambahin dosa-dosa kita. Kita kalau misalnya ada berita hoax, kita menyikapi, wah ini benar gitu ya kan, nanti dosa kita. Lebih baik kita tidak usah menyikapi, tidak usah pro atau kontra, ya kan. Misalnya ada berita nih, kelihatan berita jelek atau berita bagus, sikapi dengan bijak saja, benar atau tidaknya, tunggu lihat keadaannya, jangan langsung responsif, oh ini pasti betul atau apa. Nah itu biasa pikiran kita, kalau berita jelek langsung kita ikut suzon, nah itu pikiran kita sedang dirasuki oleh yang tidak baik. Ada berita jelek, kita harus husnuzon, ini fitnah orang atau framing orang. Kita lihat dulu latar belakang orang-orang ini benar nggak buat, sehingga kita punya kesimpulan, ini nggak mungkin. Atau kita lihat, kalau ada berita jelek, kalau ada pengumuman dari pemerintah yang resmi, nah itu baru kita percaya. Nah pemerintah yang resmi juga kadang-kala suka diedit-edit mulutnya seolah-olah pemerintah menyatakan itu, atau pakai AI sekarang. Nah ini harus waspada. Jadi teman-teman harus hati-hati terhadap kejadian ini. Oke, Pak Yusuf, ini kan Mas Uya bisa dibilang tuh sudah berani speak up lagi, muncul kembali lagi ke publish. Dengan adanya teman-teman Mas Uya yang lain seperti Mas Eko dan juga Mas Syaroni dan Nafa Urba yang hingga sekarang masih belum berani atau bisa bilang tuh trauma. Gimana nih Bapak mungkin melihatnya dari ketiga teman-teman beliau juga? Gini, saya Mas Eko saya sempat komunikasi melalui handphonenya Mas Uya karena saya kenal dia. Karena saya nggak tahu teleponnya dia. Mas Syaroni juga saya komunikasi tapi teleponnya centang satu, saya cuma mengucapkan saya turut prihatin, saya bilang gitu. Mas Eko juga waktu dari handphonenya Uya saya bilang saya turut prihatin. Kalau Mbak Nafa Urba saya nggak tahu, tapi yang saya juga prihatin adalah Ibu Sri Mulyani. Ya. Gini, orang sudah tahu bahwa saya dengan Bu Sri Mulyani itu sempat berbeda pendapat soal tagihan saya kepada negara. Tapi saya bisa bilang kepada teman-teman masyarakat Indonesia, Bu Sri Mulyani ini adalah salah satu putri terbaik yang dimiliki negeri ini untuk menjaga keuangan kita. Ya, lepas dari soal saya berbeda pendapat, saya harus pada posisi yang benar gitu. Bu Sri Mulyani ini orang yang baik dan orang yang dibutuhkan negeri ini untuk menjaga keuangan negeri kita, ya. Tapi kalau sampai kejadian terhadap Bu Sri Mulyani ini membuat beliau terus tidak nyaman, terus sampai isunya katanya mau mengundurkan diri, saya pikir yang rugi kita semua, ya kan. Jadi sama lah kalau nanti Uya sampai mengundurkan diri atau dimundurkan, yang rugi kita semua, ya. Tapi kalau yang lain-lain saya nggak tahu, saya nggak berani komentar karena hubungan saya yang dekat sama Mas Uya, dan kalau Bu Sri Mulyani saya tahu kredibilitasnya. Kita walaupun beda pendapat, tapi saya menghormati profesi Bu Sri Mulyani dan saya selalu mensupport kegiatan-kegiatan Bu Sri Mulyani yang positif, pasti saya support. Dan saya, ya semua orang tahu lah saya sama Bu Sri Mulyani beda pendapat, tapi ini kali saya berani bilang Bu Sri Mulyani orang baik dan tidak patut diperlakukan seperti itu. Jadi tolong masyarakat tuh, kasihan orang-orang baik kalau kamu perlakukan begitu, akhirnya orang-orang baik takut untuk mengabdi kepada negeri ini. Please stop yang begini. Kalian buat begini, 1 minggu jalan sepi, rumah makan sepi, hotel sepi, yang rugi siapa? Kita semua. Pedagang-pedagang termasuk pedagang UMKM semua, orang gak berani keluar, dagangan ini gak ada yang beli. Ojek jalan-jalan, Gojek, Gosen, semua nggak jalan, mati semua ekonomi. Ya tolonglah ke depannya silakan berdemonstrasi, monggo, nggak dilarang sama konstitusi, tapi jangan anarkis ya, supaya
biasa aja, santai, ada demo, tetap ekonomi menggeliat, ya kan. Nah, alhamdulillah kemarin waktu Bursa Efek pagi buka tanggal 1, saya mendampingi Pak Menko Erlangga. Beliau sempat nanya, menurut kamu market crash nggak? Saya bilang, enggak Pak. Kenapa begitu? Pak, saya tahu bedanya 98 sama ini. Jadi orang mau framing 98 pertama sama 98 kedua itu bohong. Dan saya bilang, it's time to buy. Ini adalah waktu untuk ini. Terus dia bilang, kenapa begitu? Tentara sudah keluar Pak. Kalau tentara udah keluar, Indonesia aman. Dan pemerintah punya cara masih banyak untuk menghadapi perusuh-perusuh, ya kan, yang mau anarkis gitu. Ya kan, banyak dia punya cara untuk menyelesaikan itu. Jadi kita nggak usah khawatir. Benar saja, waktu market dibuka kan sempat turun 4%. Saya bilang, saya suruh orang saya beli, belanja nih, saya bilang, ini waktunya untuk belanja, saya bilang. Akhirnya naik kan, terus jadi rebound, akhirnya minusnya cuma 1,8%. Akhirnya hari kedua udah plus lagi. Jadi dolar pun stabil, jadi beda. Orang-orang yang nggak mengerti memang menganggapnya, wah ini awal mula 98. Enggak lah, Pak Prabowo itu sudah sangat gentle, sangat hebat, tindak tegas, dan saya yang bertanggung jawab, itu baru presiden kita. Ya kan? Oke, siap.